mengikuti ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Pujilah Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat fokus dan hormat ketika mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita bagaimana Nabi Elia melakukan sebuah mukjizat, yaitu menghidupkan anak seorang janda Sarfat. Adik-adik, kalian tahu tidak? Ternyata tidak lama setelah peristiwa itu, Nabi Elia mengangkat seorang pelayan untuknya yang bernama Elisa. Elisa adalah hamba yang taat kepada Elia. Kemanapun Elia pergi, ia selalu mengikutinya. Bahkan sampai Elia terangkat ke sorga, Elisa pun menyaksikannya. Dan kalian tahu, setelah Nabi Elia terangkat ke surga, yang menggantikan dia menjadi nabi adalah Elisa. Dan Elisa pun menjadi seorang nabi yang memiliki iman percaya kepada Allah yang hidup. Elisa juga dapat melakukan banyak mukjizat karena Allah menolong dia untuk melakukannya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah bagaimana Nabi Elisa menghidupkan seorang anak laki-laki yang sudah mati.
sebuah kota yang bernama Kota Sunem, hiduplah seorang sepasang suami istri yang kaya, tetapi mereka tidak memiliki anak. Dan pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke kota Sunem, dan istri dari orang Sunem itu mengundang dia untuk makan di rumahnya. Dan beberapa kali setiap Nabi Elisa lewat dari kota Sunem itu, ia singgah ke rumah pasangan suami istri itu untuk makan. Dan berkatalah perempuan Sunem itu pada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas kecil untuknya, sehingga apabila ia datang, ia boleh masuk ke sana." Maka pada saat Nabi Elisa datang kembali ke kota Sunem, dia singgah di rumah mereka dan masuk ke kamar atas itu, dan dia tidur di situ. Setelah itu, Nabi Elisa memanggil pelayannya dan menyuruh dia memanggil perempuan Sunem itu dan bertanya kepadanya, "Sesungguhnya engkau sudah bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Tetapi perempuan itu tidak meminta apapun dari Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa pun bertanya kepada pelayannya, apa yang harus dia perbuat untuk perempuan Sunem itu. Dan pelayannya menjawab, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Setelah mendengar hal itu, Nabi Elisa memberi perintah untuk memanggil perempuan Sunem itu. Dan ia pun berkata kepadanya bahwa perempuan itu akan mengandung seorang anak laki-laki. Tetapi perempuan Sunem itu tidak percaya, adik-adik. Dan ternyata adik-adik, setahun kemudian, di waktu yang sama, saat Nabi Elisa mengatakan ia akan menggendong anak laki-laki, hal itu benar-benar terjadi. Perempuan Sunem itu melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu pun semakin besar. Suatu hari, keluarlah ia mendapatkan ayahnya di ladang. Tiba-tiba, ia menjerit kesakitan kepada ayahnya. "Aduh, kepalaku, kepalaku!" Lalu ayahnya berkata kepada pelayannya untuk mengangkat anak itu dan membawanya kepada ibunya. Setelah anak itu sampai kepada ibunya dan ia dipangku sampai tengah hari, maka matilah anak itu. Lalu naiklah perempuan itu ke kamar di mana Nabi Elisa tidur dan membaringkan anak itu di kamarnya. Setelah itu, ia mengunci kamar Nabi Elisa sehingga hanya anak itu saja yang berada di dalam kamar, dan perempuan itu pun pergi ke Gunung Karmel di mana Nabi Elisa berada. Dan saat perempuan itu masih jauh, Nabi Elisa melihat dia. Setelah perempuan itu sampai di hadapan Nabi Elisa, tersungkurlah ia dan memegang kaki Nabi Elisa. Tetapi pelayan Nabi Elisa hendak mengusirnya, dan Nabi Elisa berkata kepada pelayannya itu, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku.
Lalu perempuan itu berkata, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah sudah kukatakan, jangan beri aku harapan kosong?" Lalu Nabi Elisa menyuruh pelayannya dan berkata, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi perempuan itu berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Nabi Elisa. Maka pergilah Nabi Elisa dan perempuan itu ke kota Sunem. Pelayan Nabi Elisa yang sudah mendahului mereka telah melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Tetapi adik-adik, anak itu tidak hidup juga. Akhirnya ia kembali kepada Nabi Elisa dan mengatakan apa yang terjadi, bahwa anak itu tidak bangun. Saat sampai di rumah perempuan Sunem itu, Nabi Elisa melihat bahwa anak itu sudah mati. Lalu ia masuk ke kamar itu dan menutup pintu kamar itu, sehingga hanya ia dan anak laki-laki itu yang berada di dalam kamar. Lalu berdoalah ia kepada Tuhan dan membaringkan dirinya di atas anak itu sebanyak 2 kali. Maka anak itu pun bersin sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Lalu Nabi Elisa menyuruh memanggil perempuan Sunem itu dan mengangkat anak itu. Maka masuklah perempuan itu dan tersungkur di depan kaki Nabi Elisa dan sujud menyembahnya. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu ia pergi keluar. Wah, adik-adik, cerita hari ini sangat luar biasa ya. Bagaimana Allah memakai Nabi Elisa untuk memberkati pasangan suami istri yang sudah tua di kota Sunem, sehingga mereka memiliki seorang anak laki-laki. Dan bahkan Allah memakai Nabi Elisa untuk menghidupkan anak mereka yang sudah mati. Ini membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Elisa berkuasa atas kematian, adik-adik. Dan Allah yang dipercaya dan disembah oleh Nabi Elisa sekarang dapat kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus juga berkuasa atas kematian. Ia bukan hanya berkuasa atas kematian tubuh kita, adik-adik, tetapi juga berkuasa atas kematian rohani kita. Kita yang sudah mati di dalam dosa, dapat Dia hidupkan kembali. Itu semua dapat terjadi karena kuasa dosa sudah Tuhan Yesus kalahkan di atas kayu salib, di dalam tubuhnya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan menang juga. Maukah adik-adik menang atas kematian dosa? Percayalah kepada Tuhan Yesus yang dapat memberi hidup kepada kita. Ayat hafalan Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu "Saya Senang Berdoa".
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat percaya kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.